scary. It's time to do it now and do it loud. Killjoys, make some noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prima Mukti Tri Andika. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dengan NIM 211354021 dari jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Elektronika. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai dokumen serta cara pengoperasian dari plan saya, yaitu generator room heater. Selamat menyaksikan untuk semuanya. Pengoperasian plan generator room heater dilakukan di kampus Politeknik Negeri Bandung yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Lebih tepatnya dilakukan pada lab elektronika. Plan generator room heater sendiri terletak di laboratorium SCADA di lab elektronika. Sedangkan pengoperasian remote secara jarak jauh dilakukan di lab Yokogawa. Ini merupakan tampilan pertama dari HMI pada generator room heater. Untuk dapat mengakses HMI generator room heater, kita harus login terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk login sebagai administrator. Kita masukkan username, lalu kita klik login. Maka akan muncul tampilan HMI sebagai berikut. Pada HMI generator room heater terdapat beberapa diagram. Yang pertama adalah block flow diagram, lalu ada process flow diagram, ada piping and instrumentation diagram, dan yang terakhir ada loop diagram. Kita mulai dari penjelasan block flow diagram. Block flow diagram sendiri merupakan sebuah gambaran umum dari suatu plan. Pada kali ini kita menggunakan plan generator room heater. Pada generator room heater terbagi menjadi dua buah BFD. Yang pertama ada BFD generator dan yang kedua ada BFD heater. Untuk BFD generator, prosesnya dimulai dari pump yang akan menerima input dari reservoir, lalu akan diteruskan ke generator, dan dari generator sendiri akan dikembalikan ke reservoir. Lalu yang kedua, untuk penjelasan BFD heater, yaitu dimulai dari cooler, lalu akan diteruskan ke heater. Selanjutnya ada proses flow diagram. Proses flow diagram sendiri merupakan sebuah alur dari proses yang akan dilakukan pada sebuah plan. Pada generator room heater terbagi menjadi dua proses flow diagram. Yang pertama adalah PFD dari generatornya dan yang kedua adalah PFD dari heaternya. Di sini terdapat beberapa komponen-komponen yang digunakan, diantaranya adalah motor, kincir, generator, dan heater. Untuk penjelasan PFD dari generator adalah dimulai dari motor yang akan menerima input dari reservoir, lalu akan diteruskan ke kincir, dan kincir akan meneruskan ke reservoir, serta akan diteruskan juga yang akan menjadi generator. Selanjutnya untuk PFD dari heater, dimulai dari generator, lalu diteruskan ke output, yaitu heater. Selanjutnya ada Piping and Instrumentation Diagram, atau yang biasa kita sebut PNID. Pada generator room heater, PNID-nya adalah PNID merupakan sebuah penjelasan lebih rinci dari sebuah proses alur diagram. Pada generator room heater, ADAM 6066 akan mendapatkan input atau perintah dari HMI yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan atau menghentikan plan tersebut. Lalu setelah ADAM 6066 menerima input dari HMI, maka akan diteruskan melalui relay yang akan mengaktifkan serta mematikan generator dan room heater. Lalu setelah itu, outputnya nantinya akan dikonversi menjadi arus, sehingga akan dapat dibaca oleh ADAM 6017 dan dapat ditampilkan di database. Selanjutnya ada loop diagram. Loop diagram sendiri merupakan sebuah diagram yang mencakup informasi mengenai loop instrumentasi, serta pengkabelan elektrikal, serta penjaluran pada suatu plan. Pada plan generator room heater, terdapat 5 buah loop diagram. Yang pertama ada loop diagram generator, heater, sensor suhu, sensor kecepatan, dan loop diagram maintenance. Nah, pada loop diagram sendiri, di dalamnya terdapat informasi mengenai alur untuk pengkabelan serta jalur dari kabel elektrikal tersebut. Biasanya, pada loop diagram ditandai dengan kode warna dan juga kode angka.
Ini merupakan sebuah gambaran dari loop diagram generator. Selanjutnya ada juga loop diagram dari heater. Lalu ada loop diagram dari sensor kecepatan. Ada loop diagram dari sensor suhu. Dan yang terakhir ada loop diagram dari maintenance. Nah, selain diagram-diagram yang sudah dijelaskan tadi pada HMI, terdapat juga sebuah state flow diagram, atau bisa kita sebut SFD. Ini merupakan tampilan dari state flow diagram utama pada plant generator room heater. Di dalamnya terdapat administrator window, manager window, supervisor window, operator window, engineer window, dan juga terdapat window untuk control panel, alarm, dan maintenance. State flow diagram utama ini dimulai dari start, lalu kita akan diperintahkan untuk login seperti tadi di HMI. Selanjutnya kita login sebagai administrator untuk mengakses HMI. Setelah kita login sebagai administrator, maka kita dapat logout, lalu kita dapat login sebagai peran yang lainnya seperti manager, supervisor, operator, dan engineer. Itu akan masuk ke menu standby login setelah kita logout, dan setelah itu juga kita dapat mengakses user-user yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah state flow diagram dari administrator window. Administrator window sendiri merupakan window untuk administrator. Hak-hak administrator diantaranya adalah bisa untuk melihat ACK alarm, lalu bisa standby login, bisa untuk men-shutdown sistem, dan bisa mengkonfigur user seperti mengakses siapa saja yang bisa mengaksesnya, dan dapat mengganti password. Selanjutnya adalah state flow diagram dari engineer window. Engineer memiliki hak untuk melakukan maintenance, lalu bisa juga melihat ACK alarm dan melihat tampilan dari HMI-nya, lalu bisa juga kembali ke standby login, dan bisa juga untuk mengganti password. Selanjutnya adalah state flow diagram dari supervisor. Supervisor memiliki hak untuk mengganti password, lalu bisa untuk meng-ACK alarm, serta untuk memberikan izin kepada operator. Dan selanjutnya adalah SFD atau state flow diagram dari operator. Operator sendiri memiliki hak untuk mengkonekkan dan mendiskonekkan database, lalu bisa melihat ACK alarm, lalu operator juga bisa untuk mematikan alarm, dan operator juga bisa untuk menjalankan serta mematikan plan. Dan selanjutnya adalah state flow diagram dari manager. Ini merupakan tampilan dari state flow diagram manager Windows. Manager memiliki hak untuk standby login, lalu manager juga bisa mengganti password, bisa melakukan ACK alarm, bisa mengakses HMI, dan manajer juga bisa memberikan izin untuk pengoperasian plan kepada operator melalui supervisor. Nah, selanjutnya adalah state flow diagram dari alarm. Yang pertama adalah alarm generator. Bisa dilihat di sini, ketika RPM-nya berada di rentang 110 sampai 270, maka alarm akan berwarna hijau. Itu berarti plan berfungsi dengan normal dan tidak ada kerusakan. Lalu ketika nilai RPM berada di rentang 100 sampai 110 dan di antara 270 sampai 280, maka alarm akan berubah menjadi kuning yang ngeblink. Ini menandakan bahwa ini tuh merupakan sebuah warning, di mana plan kemungkinan akan rusak jika dibiarkan. Lalu selanjutnya, ketika RPM berada lebih dari 280 hingga mencapai 300 dan dan RPM berada kurang dari 100, maka alarm akan berwarna merah yang menandakan bahwa plan berbahaya atau sedang berada dalam bahaya dan dapat menimbulkan kerusakan. Begitu juga dengan state flow diagram dari suhu. Yang pertama itu ketika suhunya berada di antara 35 sampai dengan 50, maka alarm akan berwarna hijau yang menandakan plan dalam keadaan normal. Lalu ketika suhunya berada di kisaran antara 30 sampai 35 dan ketika suhunya berada di kisaran 50 sampai 55, maka alarm akan berwarna kuning blink yang menandakan itu sebagai peringatan. Selanjutnya ketika suhunya melebihi dari 55 dan suhunya kurang dari 30, maka alarm akan berwarna merah yang menandakan bahwa plan dalam keadaan bermasalah dan harus segera diperbaiki. Selanjutnya ada state flow diagram dari loop. Yang pertama itu ketika kita
membuka menu loop, maka akan muncul tampilan berupa pilihan apa yang akan kita akses. Di antaranya ada loop diagram generator, loop diagram heater, loop diagram sensor kecepatan, loop diagram sensor suhu, dan loop diagram maintenance. Misalkan ketika kita memilih loop diagram generator, lalu kita kita diberi pilihan untuk melakukan next atau previous. Ketika kita melakukan next, maka dari loop diagram generator akan berubah menjadi loop diagram heater. Lalu ketika kita next lagi, maka akan berubah menjadi loop diagram sensor kecepatan, hingga seterusnya. Sedangkan ketika kita klik previous, misalkan dari loop diagram sensor kecepatan, kita klik previous, maka kita akan kembali ke loop diagram heater, lalu kita klik lagi, maka akan kembali lagi ke diagram generator, dan seterusnya. Selanjutnya ada state flow diagram dari control panel. Dimulai dari operator. Ketika heaternya berkondisi nilai digital 1 atau generatornya bernilai digital 1, maka heaternya akan aktif dan generator juga akan aktif. Tapi ketika kita ubah nilainya menjadi 0 atau kita matikan, maka heater akan mati dan generator juga akan mati. Begitu pula ketika kita merequest untuk menjalankan si plan-nya itu. Ketika kita melakukan request kepada supervisor, maka kita akan membutuhkan sebuah mandatory dari supervisor agar dapat menjalankan plan. Lalu dari supervisor juga membutuhkan izin dari manajer yang akan memberikan mandatory sehingga bisa menjalankan plan. Lalu kita kembali lagi ke operator. Setelah itu baru plan dapat bisa dijalankan. Selanjutnya ada set flow diagram maintenance. Dimulai dari status maintenance yang normal. Lalu ketika terdeteksi ada kerusakan, maka alarm akan berbunyi. Lalu setelah alarm berbunyi, maka akan di-ACK oleh operator untuk menandakan bahwa kerusakan sudah dideteksi. Selanjutnya, operator akan menghubungi engineer untuk diperbaiki. Setelah itu, sebelum memperbaiki, engineer memerlukan izin dari supervisor dan dari manajer, sehingga engineer akan meminta izin kepada supervisor dan manajer. Setelah manajer dan supervisor meng-ACK untuk perbaikan, maka engineer akan melakukan dan menyalakan saklar dari maintenance. Setelah saklar maintenance dinyalakan, maka engineer akan melakukan perbaikan. Setelah perbaikan selesai, maka engineer akan mematikan kembali saklar maintenance. Ketika saklar maintenance dimatikan, maka generator dan heater yang tadinya nyala akan mati, akan reset seperti kondisi awal. Maka setelah alarm maintenance dimatikan, manajer dan supervisor akan mematikan mandatory dari izin mereka untuk melakukan maintenance. Setelah mandatory dimatikan oleh supervisor dan manajer, maka plan kembali normal dan dapat dijalankan seperti biasa. Lalu yang terakhir adalah state flow diagram shutdown. Shutdown sendiri hanya dapat dilakukan oleh administrator. Untuk melakukan shutdown, kita harus login sebagai administrator. Lalu administrator memerlukan izin dari supervisor dan manajer untuk melakukan shutdown. Maka administrator akan meminta izin. Setelah izin di-ACK dan diterima oleh supervisor dan manajer, maka mandatory dari manajer dan supervisor juga akan aktif. Setelah itu, kita akan kembali lagi sebagai administrator, dan setelah proses tersebut semuanya dijalankan, maka kita dapat melakukan shutdown. Ketika shutdown ditekan, maka HMI akan tertutup. Baik, selamat pagi. Kali ini kita akan menjalankan plan generator room heater. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prima sebagai operator. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wildan sebagai engineer. Ganti. Baik, kepada engineer, apakah sudah siap? Ganti. Engineer Wildan sudah siap. Ganti. Saya akan login terlebih dahulu untuk meminta izin kepada supervisor dan manajer. Kepada engineer, mohon untuk menunggu ganti. Baik, diguntur.
kopi. Di sini pada heater sudah menyala, ganti. Selanjutnya saya akan menyalakan generator. Generator akan saya nyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Kepada engineer, apakah generator sudah menyala? Ganti. Baik, di kopi. Di sini generator sudah menyala, ganti. Baik, selanjutnya saya akan mengkoneksikan kepada database terlebih dahulu. Baik, di sini generator dan heater sudah terbaca suhu dan RPM-nya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi kerusakan. Kepada engineer mohon untuk dinyalakan saklar kerusakan heater terlebih dahulu. Ganti. Baik, di sini kita melakukan baik, untuk saklar kerusakan, heater, dan menyalakan. Baik, kerusakan heater sudah terdeteksi dan akan saya acehkan. Oke, selanjutnya kepada engineer dimohon untuk menyalakan saklar kerusakan dari generator. Ganti. Baik, di kopi nyalakan menyalakan kerusakan pada generator dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk saklar generator untuk kerusakannya sudah nyalakan, ganti pada generator. Baik, di sini kerusakan dari generator sudah terdeteksi dan akan saya acehkan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba maintenance. Saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada supervisor dan manajer. Kepada engineer dimohon untuk menunggu. Baik, di sini izin sudah diberikan oleh supervisor dan manajer. Kepada engineer mohon untuk dinyalakan saklar maintenance-nya. Ganti. Oke, baik, untuk saklar maintenance akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Saklar maintenance setelah dinyalakan, ganti. Kepada operator, ganti. Baik, di sini saklar maintenance sudah terdeteksi menyala. Selanjutnya engineer mohon untuk mematikan saklar kerusakan dari heater dan generator. Ganti. Baik, saklar kerusakan heater akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, yang selanjutnya saklar kerusakan generator akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk saklar kerusakan heater dan generator sudah dimatikan, ganti. Baik, kopi. Selanjutnya kepada engineer dimohon untuk diperbaiki kerusakannya, dan jika kerusakan telah selesai untuk diperbaiki, mohon untuk dimatikan kembali saklar maintenance-nya. Ganti. Oke, untuk di sini perbaikan telah selesai. Untuk saklar maintenance akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini untuk saklar maintenance telah dimatikan, ganti. Baik, saklar maintenance sudah berhasil dimatikan. Selanjutnya saya akan melakukan operasi untuk prosedur dari shutdown. Kepada engineer dimohon untuk menunggu, saya akan meminta izin terlebih dahulu.
Baik, saya akan melakukan prosedur shutdown dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, shutdown sudah berhasil dilakukan. Terima kasih, dan pengoperasian plan juga sudah berhasil kita laksanakan. Terima kasih pada Engineer Wildan atas kerjasamanya hari ini. Selamat pagi, Ganti. Baik, Ikopi, untuk pengoperasian plan sudah selesai. Terima kasih kepada operator Prima atas kerjasamanya hari ini. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan singkat dari saya mengenai plan generator room heater ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Dadah.